Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Sandi Pratana dengan NIM 14823000100 dari kelas Manajemen Data Keamanan Cyber B. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal ETS. Yang pertama ada soal pertama yaitu pada toko online tersebut telah saya implementkan two password looking. Cari dan sebutkan letak implementasinya dan jelaskan mengapa two password looking diimplementasikan pada toko online tersebut. Baik. Jadi alasan pertama yaitu di sini ada pertama ada memulai transaksi. Jadi transaksi ini dimulai dengan ini MySQL bagian transaction. Terus yang kedua ada fase growing. Jadi fase growing ini adalah untuk fungsinya yaitu mengunci produk yang dipilih dengan select titik-titik for update. Jadi ini untuk mencegah transaksi lain mengubah stok produk yang sama selama transaksi ini berlangsung. Yang ketiga ada cek stok. Jadi setelah mengunci kode memeriksa apakah stok ini mencukupi. Terus yang keempat ada fase screen king. Jadi jika stok mencukupi, kode melakukan pembaruan stok dan menyimpan transaksi. Sampai sini ya. Jadi yang terakhir yang kelima ada commit transaksi atau rollback jika terjadi kesalahan transaksi. Jika semua operasi berhasil, transaksi di commit. Kalau jika ada kesalahan itu transaksi di rollback. Jadi ini penjelasan dari soal nomor satu itu. Terus yang ketiga, jadi kita akan baca soal ketiga dulu. Coba lakukan pengujian satu sama dengan satu setelah diterapkan prevent statement. Jadi terus yang kedua ada pada toko online tersebut ada kemungkinan belum adanya pengamanan menggunakan prepare statement. Berikan implementasinya prepare statement dan jelaskan mengapa dan bagaimana prepare statement dapat membantu mencegah SQL injection. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 tadi Kak. Jadi yang pertama itu apa sih itu SQL injection? Jadi SQL injection ini adalah sebuah teknik serangan yang dilakukan menyuntik kode SQL berbahaya ke dalam input pengguna. Tujuannya adalah untuk memanipulasi database atau mendapatkan akses yang tidak sah. Jadi yang pertama kita coba di sini kita tulis petik 1 OR, petik 1 sama dengan 1 dan passwordnya itu sama. Coba kita login. Nah, di sini kan bisa ya. Coba kalau kita bentar. Tadi itu kita coba perbaiki di bagian sini. Di bagian login PHP. Nah, di bagian query yang rentan terhadap SQL injection ini. Jadi kita ganti. Nah, jadi yang sebelumnya ini adalah SQL injection yang rentan. Jadi itu bisa masuk. Dan kita akan mengganti yang lebih aman. Bentar. Kita rapikan dulu. Kita save dulu. Nah, jadi query yang aman menggunakan prepare statement. Jadi ini contoh perbaikan yang aman dari SQL injection tadi ya. Jadi kita coba, kita balik lagi ke awal. Coba kita login lagi. Nah, di sini username atau password salah. Karena itu sudah diganti dan udah aman ya. Jadi kalau kita login pakai admin, jadi ini admin 123. Coba kita login. Nah, di sini bisa kan? Itu adalah penjelasan dari soal nomor 2 dan 3. Terus kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi terapkan optimasi query maupun indexing pada tabel-tabel di database toko baju. Belum jelaskan caranya. Oke.
Jadi di sini ada create yang kita create ini SQL ini kita masukkan ke phpMyAdmin dulu ya, sebelum kita bisa menerapkan ini. Sebentar, kita buka phpMyAdmin di bagian sini, kita buka toko baju. Bentar ya, SQL. Kita boleh pakai ini create index, kita masukkan satu-satu. Kita save. Coba kita ctrl enter. Oke, jadi ini udah masuk yang pertama. Kita masukkan lagi yang kedua, create index ID ke SQL lagi. Kita masukkan satu-satu ya, teman-teman. Oke, udah berhasil. Bentar, maaf. Terus yang ketiga ada explain select name. Kita save ctrl-C. Kita masukkan ke SQL lagi. Kita save. Oke. Terus yang keempat ada alter table. Nah, kita save juga. Kita masukkan ke SQL lagi. Ctrl enter. Nah, udah berhasil. Jadi kita mau menjelaskan soal nomor 4 dulu ya, di daftar produk. Nah, untuk mengimplementasikan query dan melakukan indexing pada tabel-tabel di database toko baju, bisa menerapkan beberapa strategi berikut. Beberapa cara yang dapat diterapkan tadi itu adalah dari nomor 1 sampai nomor 4 tadi ya. Jadi sini saya akan menjelaskan supaya lebih paham lagi. Jadi ini ada create index, nama produk on nama. Jadi nomor 1 ini adalah indeks pada kolom yang sering digunakan dalam pencarian. Jadi pada tabel produk kita bisa menambahkan indeks kolom nama karena sering digunakan dalam pencariannya. Terus yang nomor 2 ini indeks pada for green key. Jadi pada tabel transaksi kita bisa menambahkan indeks pada kolom produk ID yang merupakan for green key tabel. Terus nomor 3 ini ada menggunakan explain untuk menganalisis query. Jadi sebelum dan sesudah melakukan optimasi, gunakan explain untuk melakukan bagaimana MySQL mengeksekusi query. Terus yang keempat, optimasi query pencarian. Untuk meningkatkan performa pencarian, kita bisa menggunakan full text index dan match against daripada like. Ini akan lebih efisien untuk pencarian teks. Oke. Jadi di sini ada di bagian ini query search keyword ini. Nah, jadi soal nomor 4 ini kita akan menjelaskan di sini. Kita akan mencari produk. Coba kita tulis produk 1. Kita cari ya. Nah, di sini ini masih kepanggil semua. Jadi kita akan membuatnya lebih limit, jadi lebih nggak kepanggil semua gitu, cuman 10 gitu. Jadi di bagian ini kita ganti ini. Aspect query ini. C. Di bagian ini nomor 19 sampai 20. Kita Ctrl V. Oke, coba kita tab. Sebentar. Sebentar ya. Maaf. Oke. Jadi kita akan merapikan bentar. Oke, kita save. Dan kita coba. Kita refresh dulu. Kita coba produk 1. Nah, di sini cuma kepanggil 10 dan tidak kepanggil semuanya. Begitu teman-teman. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata maaf, dan jika kurang paham mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.